Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gus Muhammad Gofirin selaku Sekretaris Jenderal POP Jatim, para kiai, bunyai, Gus Ning Ustadz Ustazah dan seluruh pengurus pondok pesantren maupun kopontren yang hadir pada pagi hari ini. Dan tak lupa narasumber kita pada pagi hari ini Ibu Lauda Huruniang SEI selaku pengembang kewirausahaan ahli pertama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul kembali di Klinik Opop Jawa Timur seri ke-32 yang akan membawakan tema Koperasi Sehat untuk akses kredit perbankan yang akan disampaikan oleh Ibu Lauda nantinya. Baik, sebelum memulai materi, marilah kita dengarkan pengantar dari Gus Govirin. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadratal Mukhtaramin, para kiai, bunyai, para gus, para ning, ustadz-ustadzah, Bapak Ibu sekalian, wabil khusus pagi ini kita dibersamai dengan Ibu Launda Humaniang, ya, SEI. Terima kasih atas rawuhnya Mas Rehan, Mas Randy dan juga Mas Aska, staf OPOP Jawa Timur yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dapat mengikuti Klinik OPOP Jawa Timur untuk seri yang ke-32 dengan tema Koperasi Sehat untuk akses kredit perbankan. Bapak dan Ibu sekalian, banyak di antara kita mengeluh, kenapa sih kredit bank itu susah? Kenapa sih bank itu tidak meng-ACC permohonan pembiayaan dari koperasi kita? Kenapa sih bank yang notabene milik Pemprov, misalnya Bank Jatim, itu tidak memberikan kredit sesuai harapan? Banyak keluhan yang bermunculan karena keinginan kita untuk mengakses pembiayaan atau dengan kata lain mengakses kredit dari perbankan itu tidak dikabulkan. Nah, pada hari ini Ibu Lauda akan membersamai Bapak Ibu pengurus koperasi pondok pesantren sekalian untuk memperbaiki kesehatan koperasi pondok pesantren kita agar ketika kita mengajukan kredit ke perbankan dapat dikabulkan sesuai harapan. Bapak dan Ibu sekalian, koperasi yang sehat utamanya akan dilihat dari kesehatan keuangannya. Walaupun sebenarnya bukan semata-mata hanya dilihat faktor keuangannya saja. Ada faktor-faktor lainnya yang bukan merupakan faktor keuangan.
faktor manajemen misalnya, faktor sumber daya manusia misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi dari kesekian faktor, yang paling utama ya memang faktor keuangan, Bapak dan Ibu. Faktor keuangan ini yang paling menjadi perhatian. Kenapa? Karena bank itu akan menghitung apakah kalau misalnya bank itu memberikan kredit pembiayaan kepada koperasi pondok pesantren, maka akan ada jaminan bahwa koperasi pondok pesantren itu bisa mengembalikan pinjamannya. Itu yang terpenting. Nah, jangan-jangan koperasi pondok pesantren ini dinilai bobot dari hasil analisa perbankan mengkhawatirkan. Jadi predikatnya itu predikat mengkhawatirkan. Sehingga kalau diberi pembiayaan, diberi kredit, ini mengkhawatirkan tidak kembali, mengkhawatirkan angsurannya tidak lancar. Hari ini saya mendapat keluhan dari salah satu pesantren di Surabaya, peserta OPOP mengajukan kredit ke Bank Jatim Syariah 1 miliar. Kemudian dari hasil analisa perbankan dengan berbagai macam pertimbangan termasuk data-data yang dikumpulkan, maka koperasi tersebut tidak bisa mendapatkan kredit senilai 1 miliar. Apa kata Bank Jatim Syariah? Saya sudah berusaha memberikan kelonggaran yang begitu lama dengan beliau. Beliau ini pengasuh pesantrennya. Dalam pemenuhan persyaratan. Dan hanya beliau pengajuan paling lama sampai saya harus bersurat untuk pemenuhan dokumen. Tim, maksudnya tim Bank Jatim Syariah, membantu untuk perapian dokumen, mengajari membuat laporan keuangan, dan baru diberikan bulan lalu. Dan setelah kami hitung, memang sangat minim tercermin untuk pembiayaan 1 miliar. Itu. Belum lagi karena beliau ini niatnya kredit, ambil pembiayaan ke Bank Jatim itu untuk beli rumah, karena rumah itu disewa oleh beliau, kemudian dijadikan asrama pesantren. Hari ini rumah itu ditawarkan ke beliau untuk dibeli dan dilanjutkan menjadi asrama pesantren. Maka sistemnya bukan lagi sewa karena sudah dibeli. Nah, harganya 1, sekian miliar, ya. Seingat saya 1,8 miliar. Nah, mengajukan pinjaman ke Bank Jatimnya ini 1 miliar. Bank Jatim Syariah tidak cukup melihat laporan keuangannya koperasi pesantren, tidak cukup hanya melihat laporan keuangannya yayasan pesantren, tapi akan tanya ke kanan dan kirinya pesantren. Apa hasilnya? Kata Bank Jatim, kami juga dapat info dari pemilik rumah yang disewa. Beliau kalau bayar sewa
bayarnya mundur terus dan dicicil. Nah, bagaimana kalau ditambah angsuran? Apa tidak semakin memberatkan? Nah, jadi ya, jadi ini adalah dua sisi, ya. Ini adalah dua sisi. Saya selaku Sekjen OPOP berada di antara panjenengan sebagai pengurus koperasi pondok pesantren, pengurus yayasan pondok pesantren, dan saya juga berada di pihak perbankan yang akan memberikan fasilitas kepada panjenengan, terutama bank yang milik pemerintah provinsi, yaitu Bank Jatim atau Bank Jatim Syariah. Saya cerita sedikit sebelum saya akhiri sambutan saya. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah pesantren yang mengajukan kredit ke Bank Jatim Syariah senilai 20 miliar untuk pembangunan gedung. Lalu beberapa minggu setelah diajukan belum ada keputusan. Akhirnya pengasuh pesantren menyampaikan keluhannya kepada saya, lalu saya tindak lanjuti dengan koordinasi dengan Bank Jatim Syariah. Ternyata setelah saya adakan meeting yang dihadiri oleh kedua belah pihak, terungkap bahwa pesantren belum bisa menyajikan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik. Nah, ini lebih berat lagi, panjenengan harus paham, ada laporan keuangan itu yang setelah dibuat oleh pengurus pondok, pengurus pesantren, pengurus koperasi pondok pesantren, itu harus diperiksa oleh kantor akuntan publik. Ya. Lalu akan muncul opini, penilaian. Namanya opini kalau kantor akuntan publik, bukan nilai, tapi opini. Nah, opininya itu wajar tanpa pengecualian, ada juga wajar dengan pengecualian, ada juga tidak wajar. Jadi tidak ada benar atau salah, wajar atau tidak wajar. Nah, dari situlah akan menjadi dasar bagi koperasi pondok pesantren, bagi perbankan untuk memberikan pembiayaan. Ya, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita ingin mendapatkan kredit, maka perbaikilah kesehatan koperasi kita, diawali dengan kesehatan keuangan kita. Akhirnya, setelah saya mengetahui bahwa persoalannya adalah di penyusunan laporan keuangan, saya sampaikan ke pengurus agar segera membuat laporan keuangan, dan saya menghubungi kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan. Hasilnya bagus. Setelah itu saya koordinasikan, saya bantu pesantren tersebut, koordinasi dengan bank yang dimaksud tadi, dan singkat cerita, tidak sampai 1 bulan, permohonan kredit senilai 20 miliar dikabulkan. Dan kemudian dicairkan, direalisasikan. Dan alhamdulillah sampai hari ini lancar, tidak ada pembayaran yang tertunda. Ya, tidak ada pembayaran yang tertunda.
Jadi pembayarannya alhamdulillah lancar. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, ya, apalagi lembaganya masih baru, belum punya laporan, ya susah. Karena ibaratnya begini, ada pengurus pesantren namanya Pak Maftuhin dari Pondok Pesantren Al-Musa'adah ke rumah saya berkunjung ke Surabaya. Terus setelah berkunjung, Pak Maftuhin matur ke saya, Gus, saya tujuan ke sini mau pinjam uang 100 juta saja, Gus. Kira-kira menurut Bapak Ibu, saya pinjamnya apa enggak? Enggak. Loh, kok bisa enggak? Saya enggak kenal Pak Maftuhin. Saya enggak pernah ke rumahnya Pak Maftuhin. Saya belum tahu Pak Maftuhin ini orangnya baik apa enggak. Saya belum tahu Pak Maftuhin ini orangnya amanah apa enggak. Saya belum tahu Pak Maftuhin ini kalau dipinjemi ini bayarnya tepat waktu atau enggak, atau ditunda-tunda, atau janji-janji, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi wajar kalau ada orang mengajukan pinjaman baik ke pribadi, ke lembaga, lembaganya baik lembaga keuangan, bank umum, bank perkreditan rakyat, ya, bank mikro, ya, ataupun ya, lembaga keuangan non bank, koperasi, ya, BMT, nah, ini atau ke perorangan misalnya. Nah, kemudian belum kenal kok sudah mengajukan, ini harus dilalui prosesnya melalui perkenalan terlebih dahulu. Kalau saya nanti sudah kenal dengan Pak Maftuhin dari pesantren Al-Musa'adah, Pak Maftuhin itu saya kenal orangnya baik, jujur, amanah, kalau dipinjami bayarnya tepat waktu, tidak pernah janji-janji. Kalau dipinjemi uang itu memperhatikan jadwal pembayaran. Nah, maka yang demikian ini tidak ada keraguan bagi saya untuk minjami beliau. Kuncinya harus saling mengenal terlebih dahulu. Ya. Jadi jangan suka hutang itu jangan suka. Kata para alim ulama, orang yang berhutang itu akan gelisah di malam hari, akan hina di pagi hari. Kenapa demikian? Karena selalu dibayang-bayangi dengan kapan bayarnya, kapan bayarnya. Tetapi silahkan berhutang kalau memang dengan perhitungan yang matang, dengan kalkulasi yang sangat memenuhi kaidah, sehingga apa yang panjenengan pinjam ke lembaga keuangan atau lembaga non keuangan itu benar-benar bisa dikembalikan, ya. Oleh karena itu Bu Lauda, terima kasih sudah. Baik, mohon ditunggu sebentar nggih, Bapak Ibu. Oke, sudah kembali. Jadi saya terima kasih Bu Lauda sudah berkenan memberikan materi, dan tolong nanti Bu Lauda berbagi nomor HP kepada peserta sekalian agar para peserta bisa mendiskusikan lebih lanjut tentang kondisi kesehatan koperasinya. Insya Allah kalau koperasinya sehat, sehat keuangannya, sehat manajemennya, maka insya Allah bank itu yang akan mencari panjenengan.
Tadi yang saya katakan, yang saya bantu dan cair, itu justru sekarang sudah malah dicari-cari bank untuk ditawari pinjaman. Apalagi sekarang Pak Purbaya menurut berita mengucurkan 200 triliun kepada bank-bank untuk disalurkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Tetapi ya tidak kemudian itu bagi-bagi uang, resikonya tidak kembali, tapi itu betul-betul dihitung. Kalau sudah dibagikan ya harus kembali. Saya kira itu. Terima kasih semuanya. Agak panjang saya memberi pengantar. Mungkin dalam catatan Mas Rehan, ini yang paling panjang saya memberikan pengantar. Biasanya singkat, padat, jelas. Tapi ini harus saya perpanjang karena ini penting. Karena jangan sampai kita mudah menyalahkan orang lain, mudah menyalahkan banknya, padahal kita sendiri yang sebenarnya belum siap untuk mendapatkan kredit dari perbankan. Terima kasih, selamat mengikuti klinik OPOP pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang didapat benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Gus Kofirin untuk pengantar yang telah diberikan. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke sesi materi dengan judul Koperasi Sehat untuk Akses Perbankan, untuk akses kredit perbankan yang akan disampaikan oleh Ibu Lauda. Sebelumnya Ibu Lauda apakah sudah dapat bergabung ya? Ya, sudah Mas Rehan. Oke, oke, baik. Untuk pemaparan materi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam. Ya, yang terhormat Sekjen OPOP Jawa Timur, Gus Kofirin, yang kami Siap. hormati Mas Randy, Mas Rehan, dan Mas Asta dari OPOP Jawa Timur, dan para hadirin dari Pondok Pesantren di Jawa Timur yang berbahagia. Langsung saja ke materinya untuk koperasi sehat untuk mengakses kredit perbankan. Nah, ini saya punya materi terkait dengan koperasi sehat. Kelihatan ya, Mas ya? Ini Oke, sampun Ibu. sampun ya? Ya. Pertama-tama ini kita bicara tentang strategi pemberdayaan koperasi dan UKM di Provinsi Jawa Timur. Apa sih strateginya? Nah, ini. Untuk strateginya, kita pertama-tama itu ada di bidang kelembagaan untuk peningkatan kualitas kelembagaan koperasi UKM. Kalau kelembagaannya bagus, maka kita beralih ke sumber daya manusia atau SDM. Ini ada di UPT pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi melalui pelatihan manajerial yang dilakukan baik secara offline maupun online, e-perpus, dan pelatihan bagi SDM pengelola koperasi UKM. Kalau SDM-nya sudah oke, maka koperasinya bisa untuk memproduksi barang-barang. Nah, ini ada di bagian produksi. Untuk peningkatan kualitas produksi terdiri dari standarisasi produk, merek, sertifikasi halal, komunal branding, MGC, inkubasi, dan workshop. Kalau sudah produksinya semua sudah oke, kita ke pemasaran, yaitu untuk kurasi produknya, fasilitasi pameran, temu bisnis, MGC, OPOP Expo, maupun ke UKM Expo. Dan nanti rencananya minggu ini ada OPOP Expo di Royal Plaza. Untuk yang terakhir, kalau sudah semuanya sudah oke, baik di bidang kelembagaan, SDM, produksi, pemasaran, kita beralih ke bidang pembiayaan. Jadi di bidang pembiayaan ini ada subsidi prokesa, dana bergulir, LPDB, KUR, dan pendampingan penyusunan laporan keuangan koperasi. Nah, ini untuk bidang pembiayaan sendiri terkait dengan akses permodalan koperasi. Yang pertama, kita punya program Prokesra, yaitu subsidi bunga. Dan ini Prokesra merupakan salah satu program unggulan di Provinsi Jawa Timur dengan bunga
yang ditanggung pemerintah sebesar 9,2% dari 12,25. Nah, ini untuk plafon maksimalnya Prokesa itu perorangan sebesar 50 juta dengan jangka waktu 36 dengan suku bunga 12,25%. Nah, ini untuk penerima kriteria Prokesa yaitu mempunyai usaha, penduduk Provinsi Jawa Timur, usia minimal 18 sampai 21 ke atas atau sudah menikah dan maksimal 65 tahun. Lalu calon penerima Prokesa tidak sedang memperoleh KUR dan KURDA serta tidak diperuntukkan untuk pegawai Bank BPR Jatim. Dan kelima, jika sedang memiliki fasilitas kredit harus dengan slip OJK. Jadi Prokesa ini untuk bekerja sama dengan BPR Jatim. Gitu. Untuk mengaksesnya perlu koordinasi dengan BPR Jatim. Nah, ini untuk penerima Prokesa sendiri syaratnya KTP, kartu keluarga, akta nikah, SKU, dan berupa jaminan. Pengajuan Prokesa itu sendiri yaitu ada permohonan pengajuan, lalu ada proses kredit, dan penarikan dana langsung pembayaran angsuran. Ini semuanya dilakukan di Bank BPR Jatim. Untuk dana bergulir, yang kedua adalah dana bergulir. Dana bergulir ini bekerja samanya dengan Bank Jatim sama Bank BPR Jatim. Apa sih dana bergulir? Ini investasi non permanen yang dialokasikan oleh Pemprov Jawa Timur melalui Bank Pelaksana dengan penyaluran pola eksekutif dengan tujuan untuk penguatan modal usaha bagi masyarakat di wilayah Jawa Timur. Bank pelaksana tadi sudah saya jelaskan untuk Bank BPR sama Bank BPR Jatim. Nah, ini plafonnya sampai dengan 100 juta, paling lama 3 tahun, dan ada plafon di atas 100 juta sampai dengan 100 juta, paling lama 5 tahun. Bunga pinjamannya maksimal 4%. Nah, ini untuk alur dana bergulir. Yang pertama, pelaku usaha atau koperasi bisa membuat proposal pengajuan kredit dengan melengkapi kayak profil debitur, profil usaha, akunan, persyaratan lainnya yang dipersyaratkan oleh perbankan. Kemudian, Dinas Koperasi Jawa Timur melakukan pemeriksaan berkas dan upload berkas pada SIPD. Jadi, dana bergulir ini ada aplikasi namanya SIPD. Lalu kemudian yang ketiga, bank pelaksanaan merekap dan memproses pengajuan dana bergulir. Habis mereka, bank itu melakukan BI checking. Lalu kemudian jika lolos BI checking, maka berkoordinasi dengan lembaga bank pelaksana tadi berkoordinasi dengan lembaga penjamin. Lalu data debitur diproses sama bank pelaksana. Nah, ini untuk persyaratan pinjaman. Jadi, dana bergulir ini ada untuk persyaratannya perorangan maupun persyaratan untuk koperasi. Yang perorangan ini meliputi formulir aplikasi, fotokopi identitas, pas foto, surat nikah, surat bukti agunan, dan surat SIUP NIB seperti itu. Nah, ini untuk selanjutnya ini untuk persyaratan pinjaman badan hukum koperasi yaitu sama seperti tadi formulir susunan ini ada susunan pengurus dari masing-masing koperasi, lalu pas foto terbaru, terus fotokopi identitas diri KTP masing-masing pengurus, akta pendirian maupun perubahan, fotokopi NIB, bukti kepemilikan, dan fotokopi rekening koran minimal 6 bulan terakhir. Lalu kemudian dipersyaratkan untuk menyerahkan laporan keuangan selama 2 periode usaha terakhir. Laporan keuangan ini hanya neraca sama PHU aja. Nah, syarat lagi itu harus koperasi harus dinyatakan sehat seperti itu. Lalu apabila koperasi simpan pinjam yang mengajukan dana bergulir harus menampilkan surat pernyataan bahwa bunga kredit yang disalurkan kepada anggota maksimal 6% flat atau efektif per tahun. Nah, untuk yang ketiga ini KUR. Nah, ini ada KUR mikro, KUR kecil, KUR khusus, KUR subundiko, sama KUR penempatan PMI.
Nah, ini untuk suku bunganya bisa dibaca. Nah, ini terkait dengan Pusat Investasi Pemerintah PIB. PIB itu adalah Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas melakukan koordinasi pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah. Saat ini dinamakan dengan pembiayaan UMI dengan plafon maksimal 20 juta per orang bagi usaha ultramikro. Syaratnya adalah memiliki NIK dan tidak memperoleh KUR. Penyaluran UMI kriterianya pembiayaan UKM minimal 2 tahun, sehat, dan terkoneksi dengan SKIP UMI. Nah, ini seperti tadi penjelasannya. Ini untuk alur skema pembiayaan ultramikronya. Nah, yang terakhir ini adalah LPDB KUKM. Nah, ini untuk LPDB KUKM persyaratannya itu berbadan hukum koperasi, memiliki sertifikat NIK, memiliki usaha yang produktif, kategori lancar, dan tidak memiliki tunggakan. Ini untuk pengajuannya yang LPDB KUKM ini bisa dibuka di eproposal.lpdb.id, lalu melakukan pendaftaran hingga sukses, terus kemudian mengunggah dokumen yang dipersyaratkan, lalu untuk bisa cek status proposalnya apakah sudah oke atau tidak gitu. Nah, ini untuk materinya tadi kan sudah dijelaskan bahwa untuk mendapatkan pembiayaan itu salah satu syaratnya harus koperasi sehat. Apa sih koperasi sehat ini? Nah, ini ada di peraturan Permenkop nomor 9 tahun 2020 tentang pengawasan koperasi yang membicarakan bahwa pemeriksaan kesehatan koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menganalisis data atau keterangan lain yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan tingkat kesehatan koperasi dan penerapan sanksi. Seperti itu. Nah, untuk objek pengawasan koperasi ini meliputi koperasi primer, koperasi sekunder. Pengawasan ini meliputi usaha baik usaha simpan pinjam maupun usaha yang non simpan pinjam. Nah, ini objek pengawasan koperasi dibagi dalam 4 klasifikasi KUK. KUK adalah klasifikasi usaha koperasi. Rata-rata koperasi pondok pesantren itu masuk dalam KUK 1 karena yang pertama memiliki anggota paling banyak 5.000 orang dan jumlah modal sendiri paling banyak 250 juta atau aset paling banyak 2 miliar. Untuk Nah, ini penentuan tingkat KUK itu berdasarkan jumlah anggota, modal sendiri, atau aset tertinggi yang dicapai koperasi yang bersangkutan. Ini, nah dalam pemeriksaan kesehatan koperasi, tadi itu ada kertas kerja pemeriksaan koperasi yang disebut dengan KKPKK, yang pertama itu meliputi prinsip tata kelola. Tata kelola koperasi ini terdiri dari prinsip koperasi, kelembagaan koperasi, manajemen termasuk uji kelayakan untuk pengurus dan pengawas koperasi bagi KUK 3 dan KUK 4. Jadi koperasi kalau ada KUK 3, KUK 4 ini harus menyantumkan uji kelayakan untuk pengurus dan pengawas. Kalau hanya KUK 1 ini hanya prinsip koperasi, kelembagaan, dan manajemen koperasi. Yang kedua adalah profil resiko koperasi, yaitu penilaian resiko inherent dan penerapan manajemen resiko. Ini semua ada di dalam SOP, SOM, persis dan koperasi masing-masing. Terus yang ketiga adalah kinerja keuangan. Dan yang keempat adalah permodalan. Kinerja keuangan dan permodalan ini berhubungan dengan laporan keuangan, yaitu termasuk neraca dan PHO, laba rugi. Nah, ini tata kelola koperasi. Apa sih tata kelola koperasi yang menyangkut prinsip koperasi yang dinilai? Itu yang pertama adalah legalitas badan hukum koperasi. Legalitas ini harus dinilai dengan keabsahan dokumen badan hukum, kesesuaian jenis usaha, dan kesesuaian lokasi koperasi dengan dokumen badan hukum. Jadi kalau misalnya ada koperasi yang tidak sesuai dengan badan hukum,
berarti aspek tersebut, aspek untuk legalitas badan hukum ini tidak sesuai dengan yang realnya gitu. Yang kedua adalah jumlah anggota. Yang pertama, ketersediaan buku daftar anggota. Koperasi wajib untuk mengisi daftar buku anggota koperasi. Dan tidak terjadi penurunan anggota yang melebihi 20 orang dalam setahun. Yang kemudian, untuk tingkat keaktifan anggota, baik dari simpanan maupun pinjaman atau pembiayaan, dan partisipasi anggota dalam rapat anggota. Jadi intinya anggota itu harus aktif untuk koperasinya seperti itu, baik untuk membayar simpanan pokok, simpanan wajib, maupun kalau ada rapat anggota, anggota itu wajib untuk hadir seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Berhubung ini untuk koperasi pondok pesantren, jadi kertas kerjanya saya sesuaikan dengan koperasi yang syariah. Seperti itu. Untuk izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah ini untuk mengukur keabsahan dokumen izin usaha simpan pinjam, mengukur keabsahan kantor cabang dan ketersediaan papan nama. Jadi koperasi itu wajib untuk memiliki NIB dan di setiap koperasi itu wajib untuk memiliki papan nama atau identitas nama koperasi itu tadi. Jangan kalau misalnya kami untuk berkunjung ke koperasi misalnya dalam melakukan monef itu nggak ada papan nama atau identitas, maka izin simpan usaha simpan pinjam ini untuk koperasi sehat ini dinilai untuk tidak terpenuhi seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan kelengkapan organisasi, yaitu adanya pelaksanaan rapat anggota, ketersediaan pengurus, dan pengawas. Dan yang terakhir adalah prinsip koperasi itu memuat juga anggaran dasar koperasi harus tercantum. Anggaran dasar koperasi itu harus terdapat daftar nama pendiri, nama, jenis koperasi, maksud tujuan, jangka waktu, keanggotaan, jumlah setoran simpanan wajib dan pokok, sebagai modal awal, permodalan, rapat anggota, dan lain-lain. Ini ada di anggaran dasar koperasi, ada di akta pendirian koperasi seperti itu, atau akta perubahan koperasi ada di anggaran dasar. Nah, untuk selanjutnya adalah kemandirian koperasi. Ini koperasi, kepatuhan koperasi terkait dengan kemampuan dan kekuatan internal koperasi itu. Kepatuhan koperasi berkaitan dengan koperasi di atas dasar tidak tergantung pada pihak eksternal maupun adanya ketersediaan dokumen mendukung aspek kemandirian koperasi itu tadi. Dan selanjutnya adalah pendidikan koperasi. Jadi koperasi ini itu seharusnya wajib untuk melakukan pendidikan koperasi bagi anggota-anggotanya. Terus yang terakhir adalah kerjasama koperasi. Koperasi bisa melakukan kerjasama antar koperasi atau kerjasama dengan pihak luar seperti itu. Nah, ini untuk yang tadi yang pertama untuk prinsip koperasi tata kelola. Sekarang tata kelola untuk kelembagaannya. Nah, ini terdiri dari legalitas badan hukum koperasi, terus keanggotaan, simpan pinjam, kelengkapan anggaran dasar. Nah, ini untuk selanjutnya adalah manajemen koperasi. Tata kelola manajemen koperasi itu terdiri dari manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aset, dan manajemen likuiditas. Ini seluruh manajemen ini harus dituangkan dalam SOP maupun SOM-nya koperasi. Seperti itu. Nah, ini berhubung kopotren, jadi ada tata kelola dengan prinsip syariah. Untuk prinsip syariah ini salah satunya harus ada Dewan Pengawas Syariah. Dan pengelolaan aset syariah, manajemen SDM syariah, dan sosial dan kebijakan maslahah. Nah, untuk sosial dan kebijakan maslahah ini, untuk misalnya untuk Jiswa seperti itu bisa dimasukkan di sosial dan kebajikan atau maslahah. Nah, ini yang kedua, yang pertama tadi kan tata kelola yang dinilai. Yang kedua ini adalah profil resiko, yaitu resiko inherent yang pertama. Ini profil risiko ini juga semuanya tertuang dalam SOP maupun SOM-nya koperasi. Nah, risiko inherent ini ada risiko operasional, risiko kepatuhan, dan likuiditas. Untuk risiko operasional ini untuk skala usahanya didukung dengan kepastian sumber daya.
yang cukup dan memadai. Lalu struktur organisasi terpenuhi lengkap sesuai ketentuan tata kelola koperasi, terdapat peran aktif dari pihak terdapat pada organisasi, pihak yang tercantum dalam struktur organisasi, dan keberagaman produk atau jasa koperasi yang dimiliki koperasi. Untuk resiko kepatuhan ini terdiri dari tidak ada pelanggaran dilakukan koperasi selama periode penilaian dan koperasi tidak melakukan hukuman sanksi. Yang terakhir adalah signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran. Untuk resiko likuiditas sendiri itu penilaian terhadap seberapa lancar, luas, atau besar koperasi memenuhi komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan. Misalnya, akses koperasi pada sumber permodalan itu tadi sangat memadai. Terus pinjaman bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik sangat memadai dan tidak terdapat potensi untuk modal penyertaan seperti itu. Nah, ini untuk penilaian profil risiko. Ini penilaian dari penetapan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko atau KPMR. Ini terdiri dari kualitas penerapan manajemen risiko operasional dan kualitas penerapan manajemen kepatuhan. Nanti saya share untuk PPT-nya untuk bisa dibaca sendiri atau dipelajari gitu. Untuk yang selanjutnya adalah kualitas penerapan manajemen risiko likuiditas. Nah, ini untuk kinerja keuangan dan permodalan koperasi ini berkaca kepada laporan keuangan sederhana koperasi yang terdiri dari neraca, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, dan atas laporan keuangan. Nah, untuk pengajuan ini yang diminta hanya laporan neraca atau laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi aja. Seperti itu. Nah, untuk alur penyusunan laporan keuangan sederhana itu, yang pertama itu harus mengumpulkan bukti-bukti transaksi keuangan. Jadi koperasi itu harus mengumpulkan bukti-bukti transaksi keuangan, seperti mencatat untuk simpanan pokok, simpanan wajib, atau jika koperasinya mempunyai usaha sektor real atau pertokoan, itu bisa mencatat untuk berapa barang yang masuk, berapa barang yang keluar, dan rupiahnya seperti itu. Yang kemudian kalau buktinya terkumpul, kita kelompokkan dalam jurnal yang termasuk buku besar. Yang ketiga, dalam jurnal buku besar tadi bisa dikelompokkan menjadi neraca saldo. Dan neraca saldo itu nanti dimasukkan dalam laporan keuangan, dikelompokkan menjadi neraca, laporan rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Dan yang terakhir ada hal-hal yang menjelaskan di dalam akun laporan keuangan, dijelaskan juga di catatan atas laporan keuangan. Demikian. Nah, ini untuk tingkat habis semuanya dinilai, ini untuk berdasarkan ada koperasi yang sehat, cukup sehat dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Ini tertera nanti bisa dinilai dalam kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi atau KKP-KK tersebut. Seperti itu. Nah, terima kasih. Demikian. Kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih Bu Lauda untuk Terima materinya. kasih Mas Rehan. Nggih, nggih, monggo untuk Gusning Ustadz Ustazah barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait pembiayaan, dipersilakan. Ya, monggo barangkali ada yang mau ditanyakan. Atau kalau misalnya ingin kontak lebih lanjut sama saya atau pengen koordinasi atau misalnya bisa hubungi nomor HP saya. Nggih, monggo. Ya, Barangkali ada yang ingin sharing-sharing terkait masalah ya monggo. Misalnya pembiayaan, monggo. pembiayaan misalnya Mbak Iba saya seperti ini gitu. Kan ada beberapa korporasi di Jawa Timur kan memperoleh pembiayaan khususnya hibah kan Mas ya. Jadi monggo. Maupun misalnya ada kendala-kendala di lapangan, monggo monggo sharing-sharing nggak apa-apa. Nggih, monggo dipersilakan Gusning Ustadz Ustazah
Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau sharing-sharing, dipersilakan. Oke. Assalamualaikum, Ibu Lauda. Oke, Nah, mohon izin, suara saya terdengar mboten, Bu? suara terdengar. Oke, perkenalkan saya Mahmud dari Pondok Pesantren Hamatul Quran Jombang. Oke, Kita itu kan ini masih di tahap proses pendirian koperasi, Bu ya. oke, Kita sudah berkirim ke Dinkop Jombang, namun ini belum mendapatkan jadwal untuk pembinaan pendirian koperasi. Akan tetapi dari anggota baru terkumpul 35 orang, itu ya, sudah bersemangat untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Ngoten. Akhirnya kita membuka toko untuk pemenuhan kebutuhan santri dan anggota. Anggotanya itu terdiri dari alumni-alumni. Ngoten. Nah, ini kita ada kendala, Bu. oke, Karena masih awal, kita itu masih pencatatannya itu manual, Bu. Nah, di manual itu terkendala dari kami itu belum bisa apa ya melihat eh, perjalanan ini sudah bisa laba, profit atau belum gitu, Bu. Nah, mungkin pertanyaan saya, apakah ada, Bu, fasilitas dari OPOP untuk aplikasi pencatatan toko, ngoten? Ada, mboten? Ketika ada niku mungkin bisa dibuat untuk kami yang pemula, ngoten, Bu. Ngoten. iya. Terima kasih Gus Oke, Mahmud siap, Bu. dari Jombang. Iya. Eh, izin Mas, kita ada untuk proses penerimaan kooperasi Mas. Jadi harus apa namanya? Untuk aktif ke dinas seperti itu, dinas Jombangnya untuk melakukan pembinaan, untuk didampingi. Dan kita itu ada aplikasinya. Nggih, Bu. Iya, kita punya aplikasinya. Boleh saya share ya Mas Rehan ya? Untuk Siap, Monggo, siap. laporan keuangannya kita ada berapa sih Mas? monggo, Bu. Mohon izin, ya. Saya izin share untuk aplikasinya. Nah, ini aplikasinya seperti ini sih, Gus. Ini kita ada identitas koperasi, alamat, bulan ini nanti diisi, lalu kita pertama-tama itu mengisi untuk saldo awal. Seperti itu. Kalau misalnya koperasi baru pendirian itu saldo awalnya nanti berdasarkan dengan misalnya kasnya berapa, kan pendirian kan harus ada simpanan, simpanan pokok, Betul, Bu. simpanan wajib. Iya, ini harus cantuman dulu. Nah, diisi di sini. Misalnya kasnya 1 juta. Nah, ini terus nanti ini simpanan pokoknya juga 1 juta. Ini misalnya ya, Gus. Nggih. Terus habis gitu nanti kita ke jurnal. Nah, ini. Bentar ya, Gus. Aplikasinya kayak error. Sebentar saya Nggih. ituin dulu. Nggih, Bu. Mohon ditunggu ya. Siap. Ya.
Nah, ini tadi contohnya nanti ini bisa dipilih untuk jurnal. Nah, ini Mas. Ini Gus. Tadi kan saldo awalnya kan, nah ini tak isi lagi ya. Ini 1 juta Nggih, Bu. misalnya. Nanti ini saya share juga ini. Nggih, nggih. Simpanan pokoknya 1 juta. Nah, ini untuk jurnalnya, ini harus mengisi dari misalnya tanggal 1 November. Nggih. Ini keterangannya, misalnya beli, misalnya apa, Gus? Beli, misalnya. Itu toko ya, Gus ya? Contohnya. Retail ya berarti ya. Nggih, nggih, toko. Di toko, Nggih, retail, Bu. ya. Misalnya ada modal awal. Nah, nama akunnya ini nanti pilih kasnya. Ini debitnya diisi 100. Nah, ini langsung ke 100. Ini pada apa, kas? Pada, nanti bisa dipilih misalnya kalau modal. Misalnya ini dari apa namanya, dari hibah. Nah, seperti itu. Nanti selanjutnya juga misalnya kalau mau beli ada piutang toko di sini. Misalnya piutang tokonya 10.000. Ini hibahnya ini pada kas. Nah, di sini. Nanti kalau sudah ngisi ini per tanggal aja diurut dari awal pencatatan. Baik koperasinya ada simpan pinjam, misalnya Nggih, ada nggih. simpanan pokok, simpan wajib, nanti diisi di sini aja. Nama akun sama ini. Terus langsung ini PHU cetak sampai arus kas ini otomatis. Jadi otomatis ini nggak ada PHU-nya, ini neracanya. Nah, ini sudah keisi seperti ini. Seperti itu. Oh, iya, 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 Bu. Ya, Ya. jadi nanti ini ngelink sendiri gitu loh, Bos. Jadi Hmm. otomatis. Nah, ini Nggih, nggih, untuk nggih. perubahan ekuitas juga otomatis. Jadi nggak usah buat yang manual. Manual. Iya, Iya, Bu. harus kasnya ini juga otomatis. Tinggal diisi aja yang kuncinya itu di jurnalnya. Seperti itu. Misalnya PHU itu, misalnya PHU. PHU itu kan ada kayak pemasukan, iya kayak bunga, terus habis gitu pendapatan, kan ada pendapatan dari penjualan barang dagangan, Nggih. seperti itu ya. Misalnya ini kas, kalau penjualan dagangan kan berarti kasnya kan mas bertambah. Jadi ini Iya, kas iya. bertambah, ini Hmm. misalnya ada 10 juta, ini ada 1 juta. Nah ini yang berkurang. Nah, penjualan ini ada penjualan. Hmm. Nah, di PHU-nya nanti otomatis ini penjualan barang Otomatis. dagangan ini. Ya, otomatis muncul. Nah, ini otomatis muncul, di neracanya juga otomatis muncul. Ini jadi akhir periodenya 2 juta ini, PHU-nya sebesar ini. Ini yang dicetak nanti di neraca cetak ini. Gitu, seperti itu. Oke, oke. Ya, ini saya share ya. Siap, Bu. Ini saya juga punya 16
buku. Kan koperasi kan wajib untuk 16 buku, ya kan? Nah, saya share juga untuk 16 buku ini wajib untuk diisi gitu. Hmm, 16 buku. Nah, ini sudah saya share semua untuk 16 buku juga, sama master laporan keuangannya. Seperti itu. Ya, mungkin ada yang ditanyakan lagi, atau penjelasan saya kurang maksimal. Ini bisa kontak saya di sini, saya tulis chat ya. G, Bu. G. Oke, itu nomor HP saya, monggo. Kalau Soalnya mau koordinasi, anu, Bu. iya. G. G. Siap, siap. Kalau mau koordinasi, konsultasi, bisa nanti ngubungi nomor saya itu. Nah, Alhamdulillah. nanti G. saya, insya Allah saya bantu. Seperti itu. G. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Gus. G. Ya. Nggih. Nggih, matur nuwun Gus Mahmud untuk pertanyaannya itu untuk file-filenya yang dari Bu Laude sudah dikirim di chat beserta nomornya nggih. Bisa disimpan untuk Bapak Ibu yang ingin menanyakan terkait pembiayaan. Kemudian ini Bu ada pertanyaan dari Kapolren Rotan di kolom chat. Iya, Saya bacakan nggih. iya. Nggih. Kalau untuk lembaga dan usaha baru yang bisa kami akses apa ya? Bentuk usahanya peternakan, dana yang dibutuhkan kira-kira 50 sampai 60 juta saja. Tuh. Eh, iya, iya, terima kasih dari Kopondren Rotan. Mas izin, ini masih azan. Gimana, Mas? Nggih, Diteruskan atau nggih, nunggu kita azan? tunggu tunggu dulu nggih, Bu. Oh iya, nggih. Nggih. Baik untuk mohon izin waktunya dari Bapak Ibu sekalian karena masih azan di sini nggih.
Sampun, Bu. Ya, Nggih, sudah ya nggih. Mas ya, saya jawab ya. Untuk apa namanya, untuk yang bisa diakses itu kami menyarankan untuk yang dana bergulir dan itu kan sistemnya sekarang sistem executing. Jadi koperasi itu langsung datang ke banknya seperti itu. Dan dana bergulir tadi yang sudah saya jelaskan itu bisa persyaratannya tadi sudah saya jelaskan. Ya, ini saya izin share. Nah, ini bisa datang ke Bank BPR maupun Bank Jatim untuk persyaratannya. Seperti itu ini. Nah, yang paling penting kalau koperasi mau mengajukan untuk pembiayaan gini itu harus minimal ada neraca sama PHU-nya. Seperti itu. Nanti bisa berkoordinasi dengan banknya. Seperti itu, Mas. Oke, baik, terima kasih. Ya, Untuk Kopontren Rotan, apakah sudah terjawab nih? Ya, Nggih, apakah sudah terjawab, Gus, untuk pertanyaan tadi? eh, itu ke Bank Jatim Syariah apa Bank Jatim Bank Jatim biasa. Dan Bank Bank Jatim Jatim biasa? operasional juga bisa, ya. Bank BPR Jatim juga lebih bisa. Seperti itu. Oh, nggih, nanti saya coba. Nggih, monggo Gus. Yang penting kuncinya ada di laporan keuangan sama laporan PHU-nya tadi teratur seperti itu. Eh, Lembaga kami ini kan baru, masih Ya, baru baru berapa bulan ini. oh, nggih. Nggih, monggo dicoba di sana aja. Oh, nggih. Nggih. Makasih. Ya, terima kasih Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, monggo barangkali Ya, ada pertanyaan lain, ya. dipersilakan. Ini Mas Randi ada aplikasi aplikasi tadi juga itu juga untuk koperasi simpan pinjam juga bisa seperti itu. Hmm. Nanti kalau kalau file masternya ini tidak bisa nanti saya bisa kirim ke Mas Rehan atau bisa Bapak Ibu untuk ngecek saya untuk biar bisa saya kirim materi. Kirim masternya laporan keuangan tadi. Nggih, siap, Bu. Nggih. Nggih, monggo barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kami tutup, Bapak Ibu. Kalau memang sudah cukup, boleh bantu ketik di kolom chat cukup, nggih. Nggih, nggih, matur nuwun. Sebelum saya tutup, barangkali dari Bu Lauda ada yang ingin disampaikan, Bu. Sudah sih Mas Rehan, seperti itu. Kalau misalnya kooperasinya kurang jelas atau kurang mengerti terkait tadi, bisa menghubungi saya secara langsung. Seperti itu. Oh, nggih, baik. Oh, ini Bu ada pertanyaan dari Gus Abdul Wahid. Contoh file syarat pengajuan ke Bank Jatim. Contoh filenya tadi sudah ada di PPT. Nggih, Nah, ini persyaratannya tadi juga sudah ada di materi yang saya sebutkan tadi. nggih. Nggih, nanti untuk Gus Abdul Wahid boleh cek di PowerPoint nggih Ya, yang sudah dikirim. Untuk Gus Abdul Rozak, tolong kirim nomor WA sudah di kolom sudah chat ada Gus. tadi. Ya, sudah Nggih, ada. di bawahnya file yang dikirim di kolom chat. Nggih, baik, saya rasa cukup untuk pertemuan pada siang hari ini. Saya sampaikan terima kasih kepada Bu Lauda untuk materi yang telah disampaikan terkait pembiayaan terhadap Kopontren. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih, Mas. Nggih. Baik, Assalamualaikum. terima kasih untuk Gus Ning Ustadz Ustazah yang seluruh pengurus pondok pesantren ataupun Kopontren yang hadir pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lauda. Terima kasih, Mas Rehan. Nggih.